POV Space. Kali ini di episode spesial podcast series dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Dalam podcast series ini, kita akan membahas berbagai topik khusus, mulai dari politik, ekonomi, kebudayaan, dari narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Dan salah seorang kali ini sosok inspiratif yang kita undang. Selamat datang untuk Tabita. Tabita. Hey, thank you. Halo. Halo. Wow, satu kehormatan jujur ya Tabita bisa akhirnya bermain ke sini gitu ya. Thank you so much. Mengunjungi kita Thank you di juga. Space. Gitu ya kan ya, dan yang jelas di tengah Kesibukannya. aduh menyempatkan waktu langsung, thank you banget ya. Terima kasih kesempatannya. Dan jelas pasti teman-teman semua mungkin di sini mungkin anak-anak muda ya, penonton-penonton kita yang sudah kenal sama Tabita pasti sangat tahu lah bagaimana sepak terjangnya Tabita. First of all, dia adalah seorang anak rantau di Surabaya dari Pulau Sumatera. Kita sama Pulau Sumatera nih by the way, ya kan Sumatera Pride gitu. Dan akhirnya berhasil menginisiasi sampai di usia sekarang udah 6 tahun ya Tabita ya. Iya, 6 tahun. WePost Surabaya to WePost Indonesia. Keren. Udah ada cabang di kota lain. Kegiatannya udah, kita sempat buat kegiatan di Jombang, di NTT, di Sumba, waktu itu kan pengabdian. Cuman untuk yang sustainnya soon teman-teman akan Wah, ada. keren. Boleh deh, coba kita kenalkan dulu apa sih WePost Terus Indonesia. Indonesia. Oke ya, excited banget kalau bahas soal pengabdian masyarakat ya. Thank you juga untuk kakak-kakak yang udah invite kita ke sini. Jadi mungkin WePost itu awalnya tuh WePost Surabaya kak. Oke. 2019 tepatnya ya, di bulan Oktober itu awal mulanya. Dan sekarang udah jadi WePost Indonesia. Nah, WePost itu singkatan. Kepanjangannya adalah We're Different But One Purpose. Karena sebenarnya kalau secara inisiator mungkin Tabita, tapi secara pergerakan itu juga disupport dan digabungkan oleh teman-teman dari berbagai pulau di Indonesia. Yaitu aku selalu bangga bilang kalau ada teman-teman dari Papua, dari Manado, dari Jawa juga, Surabaya, asli area Surabaya yang juga support. Terus juga dari Makassar, dan aku dari Sumatera. Jadi lengkap banget. Dan satu lagi dari Kalimantan. Oke, gitu. jadi berarti WePost ini awalnya diinisiasi oleh 5 orang dari berbagai pulau tadi, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, lengkap. Lengkap. Ya. And then setelah itu tahun berapa tadi? 2019. Nah, jadi memang dulu kalau kita kuliah, kan maba banget, masih 2 bulan ya. Pasti dong ada yang namanya tugas kuliah. Nah, saat itu juga tapi nggak kepikiran untuk buat komunitas. Nggak kepikiran buat komunitas. Ya udah, memang dari Riau dulu udah aktif di kegiatan perempuan dan anak. Sampai Surabaya, apa ya kontribusi yang bisa aku lakukan? Apalagi itu maba. Oh, berarti sebelum maba itu waktu sekolah SMA juga Iya. udah concern ke Udah konser ke itu ya, Perempuan dan anak. perempuan dan anak. Jadi suka ke daerah pedalaman yang ada di Sumatera, ngasih pengabdian masyarakat. Oh, gitu. tapi emang ada komunitas juga waktu di Sumatera. Ada beberapa. Nah, jadi ketika sampai di Surabaya, apa ya kira-kira kontribusi? Sempet kok, pastinya ngapain kita buat baru ketika kita bisa kolaborasi. Ya. Kita sempet chat beberapa komunitas yang ada di Surabaya. Cuman mungkin saya tuh sibuk atau nggak ada buka oprek gitu ya. Akhirnya ya udah sama teman-teman yang anak rantau, ayo kita buat gitu ya. Dan dulu mungkin latar belakang kenapa tiba-tiba muncul. Waktu itu sempat nongkrong di daerah Kalitabang, tahu Jokopi pinggir oke. itu. Nah dulu itu kalau nggak tahu 2019 masih boleh cangkruk di pinggir trotoar. Ya, di Dan itu trotoar. sempat heboh karena sampah berserakan. Nah, kita bilang sama teman kita anak Surabaya, ini kok boleh ya nongkrong di sini gitu ya. Akhirnya kepikiran, gimana kalau kita buat komunitas yang bisa impactful gitu loh. Nggak usah muluk-muluk dari hal kecil yang kita suka. Iya. Gitu, akhirnya buatlah WePost itu. Dan awalnya ya dikit kak, dikit doang. Kita weekend ngajar anak-anak. Dan kenapa anak-anak? Karena kita pernah ngerasain jadi anak-anak. Yes. Di mana itu pertama kali? Di daerah mana? Ngajar di daerah Wonokromo. Wonokromo. Oh, Tapi iya. memang menetap di sana di awal. Di awal Atau di sana- pindah-pindah? Nah gini ceritanya, dulu di sana juga ada berbagai komunitas yang datang. Dan kita pasti nggak mau saling bersinggungan ya, Hmm. karena tiap komunitas yang datang pasti punya visi misi yang baik. Betul. Nah, tapi banyak kita tanya ke warga, need analisisnya. Iya mbak, mahasiswa yang datang itu ya udah sekali datang pergi. Akhirnya kan kita belajar SWOT ya. Nah, Oke. kita menemukan kayaknya ada deh space di mana kita bisa masuk gitu ya. Yaitu kita buat komunitas yang sustain. Yes. Gitu. Akhirnya belum ada saat itu, mungkin ya ada lah yang udah bertahun-tahun. Cuman belum ada yang berani every weekend kita ngajar sustain. Akhirnya WePost di titik pertama itu di daerah Wonokromo di pinggiran rel. Jadi tiap kita ngajar tuh rel lewat.
Ya. Seru gitu. Luar biasa. Jadi memang awalnya itu kalau orang punya jiwa sosial yang Iya. tinggi, sensitif yang Iya. tinggi gitu ya. Jadi Akhirnya resah terpatik. atas apa yang terjadi di sekitar, Betul. berawal dari itu akhirnya ya jadi itu. Jadi satu komunitas yang akhirnya berawal dari kegiatan yang ternyata ada peluang yang mana jadi kebutuhan dari masyarakat sekitar. Karena memang itu sih PR-nya. Mungkin banyak ya teman-teman yang juga berkecimpung di bidang yang sama, komunitas sosial gitu ya kan ya. Tapi untuk bisa sustain konsisten. Ya konsistennya itu sih yang keren. 6 tahun loh. Lelahnya luar biasa gitu. Betul. Tapi yang menarik ini juga nih, maksudnya juga teman-teman yang lain ya. Tadi kan anak rantau. Ya. Terus tadi sempat kita ngobrol, ternyata kamu tuh baru pindah ke Surabaya untuk kuliah, beasiswa pula ya kan ya. Gak lama langsung bikin Wipus ini dalam waktu yang sangat singkat sebagai anak rantau. We need to know more about that. Gimana coba ceritain? Oke, nah jadi karena ada satu ilmu need analisis itu, Ah. kita sekalian mempraktekkan gitu ya Iya. Kak. Mempraktekkan sampai kita tuh gak langsung di Wonokromo, tapi kita survei sampai ke TPA Benowo. Oke. Oh. Surveinya sampai, ternyata Jauh ada banget. ya daerah iya. Kita lihat wilayah ya sampah ya di daerah situ. Ternyata banyak ya anak-anak yang memang butuh bantuan dari kita, dari komunitas gitu ya. Saat itu juga mungkin masih pemikirannya idealis ya, namanya maba-maba atau masih baru-baru gitu ya kan. Kira-kira dari mana ya kita bisa membantu gitu. Akhirnya kita menemukan cara ya udah nggak usah jauh-jauh dulu, dari daerah kita dulu aja. Akhirnya tuh mulai tuh dapat ada beberapa lokasi sebenarnya. Di pinggiran rel ada, di pinggiran Pantai Kenjeran itu juga sebenarnya masuk dalam salah satu listnya kita. Tapi kayaknya memungkinkan saat itu di daerah pinggiran rel kereta api. Dan ketika kita mau ngajar anak-anak, kita juga sempat interview ketua RT-nya dan masyarakat yang di sana. Dan ternyata kita temukan majemuk ya masyarakatnya, tidak hanya KTP Surabaya, Ya. tidak hanya di daerah Jatim, tapi dari luar juga. Nah, kalau kita lihat, dan saya juga baru tahu saat itu, ternyata kan memang beberapa program-program kan dispesifikkan hanya untuk warganya. Ya, pasti kan seperti itu ya. betul. Dulu pasti sebagai mahasiswa tidak terima gitu. Wah, semua warga kan sama kan gitu ya pikirannya ya. Semua warga kan sama dari Indonesia kayak gitu ya. Tapi semakin kesini kita juga tidak bisa menuntut banyak pihak. Dalam arti gini, tidak selalu menuntut, tapi apa yang bisa kita beri gitu ya. Sembari nanti dengan aksinya kita, yang lain tuh akan, ternyata semua bisa dibantu. Jadi pelan-pelan gitu. Kadang orang tuh harus lihat hasilnya dulu kan, Betul. baru mau ikutan juga dong. Jadi kita bangun yang namanya trust di situ. Iya. Trust sebagai komunitas yang bisa memberikan dampak yang nyata gitu kan. Jadi akhirnya walaupun anak rantau tapi bisa build trust sama warga-warga, akhirnya justru malah memberikan dampak. Ternyata akhirnya pemerintah bisa memperhatikan juga walaupun Ya. mungkin warga itu juga nggak semuanya Benar. KTP Surabaya Yes, gitu ya. benar. Dia dengan dampak dari Akhirnya masih lanjut yang di Wonokromo itu. Sampai sekarang. Jadi sampai itu pertama sustain. itu masih tetap ada ya. ada. Jadi anak-anak itu udah ada yang SMP Kak. Kita senang kemarin ketemu Kak. Kadang itu yang haru banget Kak. Kemarin ketemu di daerah salah satu sekolah. Kak, aku Wipos loh dulu. Loh udah SMP kelas 2. Itu rasanya haru banget. Terus Kak, aku udah kelas 6. Dulu dia masih kelas 2 SD. Kayak gitu. Jadi Sekarang udah di berapa titik Bang? udah 6 titik di Surabaya. Yang konsisten. Surabaya aja Iya, ada yang 6 ya. benar. Termasuk itu titik ke-6 kita di kuburan Rangkah. Oh. Jadi ngajar di Itu kuburan. yang terkenal memang kan bahwa memang daerah situ perlu perhatian khusus Ya. lah sebenarnya gitu. Iya. Tapi by the way berarti kegiatannya itu apa aja sih Dita? Oke, kalau dulu mungkin kita masih template-nya sama ya, ngajar akademik non akademik gitu ya. Ngajar misalnya bantuin mereka dari segi pelajaran karena banyak yang buta aksara. Banyak yang belum bisa Masih baca. ditemukan 2019 Iya. itu ya. Tapi Bahkan sebenarnya sekarang, orang-orang tuh sekolah kan anak-anaknya. Ada yang sekolah, ada yang putus sekolah. Oke. Nah, tapi memang kebanyakan sekolah, tetapi buta aksara. Jadi berarti kelas 4 tapi belum bisa baca. Jadi kita dari basic needs-nya dulu aja Kak, Calistung. Itu kita sampai buat modul. Modul kita juga puji Tuhan alhamdulillah udah sampai ke Sumba juga, kita buatin modul Calistung. Nah, sembari itu kita ada sekarang English juga kita ajarin, public speaking juga. Jadi mulai masuk-masuk materi yang mungkin tidak diajarkan di sekolah, kita ajarin di adik-adik di pos. Dan salah satu yang paling mungkin sering sangat kita ajarkan adalah tentang regulasi emosi. Karena masyarakat marginal, sorry itu saya memang agresivitasnya sangat tinggi. Gitu. Juga diajarkan. Diajarin. Tapi berarti target kegiatan ini nih anak-anak aja. Anak-anak usia dari 4 sampai 12 tahun.
Anak-anak. Soalnya aku sering lihat kegiatan kalian tuh juga ada ibu-ibunya juga. Iya. Itu orang tuanya. Orang tuanya. Sembari udah after 3 tahun gitu ya Kak, kita akhirnya mikir, gak bisa nih cuman anak-anaknya aja. Yes. Sebagai pemuda yang pernah jadi anak, and soon to be parents, kita harus jadi jembatan antara anak dan orang tua. Karena anak-anak ini kan kadang kita sering buat ini ya Kak, nulis, mereka pengen ada bilang orang tuanya marah, dipukul. Kan berarti yang harus diperbaiki juga dari sisi orang tua. That's why kita buat ada yang namanya parent up. Oh, Parenting, jadi kayak ada parent up, kasih tahu bagaimana cara ibaratnya jadi orang tua di era digital. Nah, itu topik-topik seperti itu gitu. Kalau kita bilang, lo pemerintah kan juga ada programnya, ya ada. Tetapi kan yang untuk sampai ke masyarakat yang benar, iya itu belum. Dan bahkan ibu-ibu tuh excited Kak, ketika kita dapat kasih materi itu. Bahkan ada yang tanya gini, oh berarti nggak boleh ya Kak ngebentak anak itu? Karena kan kita mengkaitkan juga dengan ilmu psikologi ya. Ngebentak anak aja itu udah berapa saraf yang rusak, kan gitu. Apalagi anak zaman now, mental health jadi isu yang paling utama. Gitu. Jadi emang gerakannya itu tidak hanya sekedar ngomongin pendidikan anaknya, gitu. Tapi pendidikan lingkungan sekitarnya yang akan membentuk anaknya itu tadi. Artinya nyambung juga sama ngomongnya Mas Muhajir tadi. Iya, kan. aku tidak langsung kepikiran itu. Jadi memang pendidikan ini untuk dibenahi, tidak sekedar pendidikan formalnya saja gitu. Pendidikan informal termasuk di lingkungannya gitu. Benar. Mungkin kebijakannya lebih cocok daripada kebijakannya gubernur. Iya, tapi tadi sebelumnya kita juga sempat ngobrol sama narsum terkait dengan topik pendidikan. Nah, jadi beliau menyampaikan kalau masalah pendidikan itu bukan sesuatu masalah yang parsial. Ya. Jadi itu masalah yang sistemik dan ada itu Ada sebab akibatnya. sebab kausalitas gitu ya kan ya. Saat anak-anak ini pendidikan itu bermasalah, itu pertama kali juga terkait dengan pendidikan informalnya juga. Ya. Which is itu di keluarga, Di lingkungan. dan sebagainya, lingkungan. Nah, dengan program ini kan setidaknya inilah bentuk nyata dari masyarakat sipil membantu pemerintah. Nah, iya, Iya. turut serta Iya. Tapi selama ini pemerintah gimana? stakeholder terkait bagaimana Iya. terkait, kan ini udah lama nih 6 tahun, pasti ada bantuan dari pihak-pihak stakeholder lain gitu. Iya. Apakah memang full support atau sering kadang terjadi kendala atau apa? 4 tahun kita benar-benar sendiri. 4 tahun sendiri dalam arti iuran dari kakak-kakak. Oh, berarti fundingnya itu kalian benar-benar follow Sendiri. funding Oke. Kita ngeluarin duit sendiri karena kita bilang sama teman-teman, mungkin banyak komunitas di luar sana sudah banyak ibaratnya ditunggangin dalam arti ini didanai. Iya. Kita memang biar apa? Kakak-kakak one day ketika kalian nanti juga mungkin di luar sana membantu, kalian pernah bangga dalam arti dulu kita juga loh penyokong dananya. Baik itu cuma 10.000, 20.000, bahkan saya di 6 titik kita ikut iuran Kak. Gitu, karena sebenarnya pendidikan itu yang mahal kan ilmunya. Betul. Ilmunya ini, ilmu dan waktu. Itu yang kita kasih ke adik-adik. Kalau masalah jajan konsum itu kan menyesuaikan. Iya. Bahkan kita juga mulai ngajarin anak-anak, kadang kita sengaja nggak bawa jajan. Biar motivasi adik-adik itu Biar belajar. datang nggak bawa jajan. Iya, aku dulu juga kayak gitu. Nah, sekarang udah ngerti anak-anak. Ketika kakak Wipos tidak datang, malah mereka nyari kakaknya yang penting datang. Gitu sih. Jadi seru banget. Itu mungkin ada satu phase ketika nggak bawa jajan terus Kak jajannya mana Iya, gitu, nanti nggak ada berbeda jajan. lagi ya itu Iya. motivasinya. Benar-benar. Nah itu sih yang mungkin menurutku ini perlu kita lebih highlight lagi juga untuk ke penonton semuanya, bahwa dalam hal-hal pengabdian seperti ini ya kan ya, komunitas yang memang bergerak di bidang sosial perlu memang effort di awal itu memang diperlukan gitu ya kan. Niat dan Dan konsistensi. niat dan konsistensi gitu loh, ditambah lagi dari niat yang kuat, konsistensi yang juga tinggi, perlu ada effort material itu mau tidak mau, suka tidak suka adalah menjadi kendaraan awal sebenarnya gitu ya kan, untuk berani memulai. Tapi dengan cerdas juga tadi dari teman-teman di Wipos mengakali bahwa supaya anak-anak ini motivasinya bukan hanya untuk dapat jajan atau dikasih reward apa dalam bentuk material atau barang, tapi mereka bisa mentranslate ya kan ya visi mereka dalam bentuk yang benar ke adik-adik untuk fokus ke pendidikan tadi yang kalian ajarkan. Dan ya. mungkin pertama kali kita collab sama pemerintah, ibaratnya di lirik. Itu kalau ingat 2023, sempat juga kita ngadain Suara Arek Surabaya. Ya. Nah itu kenapa bisa di-highlight? Karena kita sempat boom dari sosmed Kak. Betul. Akhirnya di-repost sama Bapak Wali Kota kan. Dan kita akhirnya dipanggil sama Bapak Sekda. Berarti memang dari pemerintahnya ya yang mencari ya, maksudnya bukan Awalnya. dari Wipusnya yang Kita kayak tag
kita kan sering ngasih surat, collab, kan pasti nggak langsung diterima ya. Kita ngerti mungkin banyak program yang lain. Dan mungkin juga banyak organisasi movement yang banyak lain organisasi kan. yang lain. Tapi karena kita rame, kita tag terus akhirnya di repost, terus kita ngajuin sekali lagi proposal kolaborasi di ACC, akhirnya kita waktu boleh pakai Balai Pemuda. Itu loh kayak yang ada panggung, kita undang beberapa narasumber dari berbagai pihak ya. Dari berbagai pihak karena waktu itu juga agenda-agenda politik ya. Jadi dua pihak waktu itu kita gabungkan dan pemuda-pemuda. Karena mungkin selama ini hanya ibaratnya kalau buat program tuh ya udah pemuda Surabaya. Tapi kita kali ini berani bilang, ayo Pak coba buat yang berbagai pemuda karena Surabaya juga dari berbagai pemuda. Gitu. Dan apalagi dengan kota pahlawan ini gitu kan. Betul. Jadi ternyata memang gitu ya. Karena aku juga pertama kali tahu Tabita tuh dari TikTok, kalau kamu tuh FYP gitu kan. Ih keren banget. Aku kira kamu tuh anak kampus mana? Aku kira UNER awalnya gitu kan. Tapi kok kegiatannya kayaknya ini bukan di kampus, ternyata emang kegiatan sosial di luar kampus gitu. Aku kira kegiatan kamu tuh KKN awalnya. Terus ternyata ini kamu komunitas ternyata kan. Jadi beyond KKN bro gitu ya kan. Dan akhirnya waktu kita ada project gitu kayak wah ini harus banget dapet nih orang nih gitu ya. Karena akhirnya kita bisa berjari sampai sekarang. Yang prosesnya panjang. Iya, prosesnya panjang dan yang keren juga ketika 6 tahun nih. Awalnya kan memang orang melakukan pengabdian masyarakat karena dia mahasiswa ya, implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Tapi kan akhirnya kayak Tabita ini udah lulus dari mahasiswa dan mungkin teman-temannya Tabita dulu yang memulai itu juga sudah nggak mahasiswa gitu. Dan akhirnya kan juga perlu regenerasi di. Jadi memang ada orang-orang baru ikut di sana dan tertarik gitu, masuk ke sana gitu. Berarti itu ya ada. Iya, salah satu kuncinya juga gitu ya. Ada regenerasi di sana. Dan bahkan yang jadi volunteer kita yang baru sekarang, dia tuh sempat bilang waktu mau interview, Kak, dulu aku udah follow kakak dari aku SMA loh. Oh iya. Jadi sekarang dia maba baru di UNER, UNESA, UPN. Jadi, dan kita senangnya bahkan waktu pernah dari Jogja datang, UB datang, jadi WIPOS sebagai percontohan komunitas. Jadi kita sempat menerima teman-teman dari luar daerah Surabaya juga. Tapi terkait tadi dalam arti mungkin manajemen SDM lah gitu kan, ini mungkin bisa jadi insight juga untuk teman-teman yang mungkin lagi sama berjuangnya seperti kamu, yang mungkin lagi menginisiasi juga. Kadang-kadang kan kita kalau ngomongin kegiatan sosial itu kan volunteerism gitu ya kan ya. Di awal-awal ada kamu punya 5 partner yang emang benar-benar solid gitu ya kan ya. People come and go sometimes. Kamu relate gak sih sama hal kayak gitu? Relate, dan itu trial and error. Akhirnya juga banyak, jadi menggabungkan, ibaratnya kalau kita yang di lapangan juga perlu loh teori-teori lama. Karena kan kita berkaitan dengan human ya, SDM, trial and error. Kita mungkin dulu pernah ada kasih surat rekomendasi, si SDM dapat beasiswa kan kadang kan kayak gitu ya. Ada satu dapat berapa, tapi pergi. Akhirnya kita menerapkan beberapa rules, dan kita juga udah mengerti. Tiap orang bergabung di dalam suatu kegiatan, mau itu pekerjaan, komunitas, pasti ada benefit yang dicari. Dan kita harus bisa membaca sebelum mereka masuk ke kita. Makanya di WIPOS sekarang ada tim HR. Mostly kakak-kakak HR ini lulusan psikologi. Jadi sebelum masuk WIPOS sekarang kita udah bisa membaca dalam arti garis besar dari luarnya aja. Dan ketika kita ngasih benefit yang mereka butuhkan. Contoh, ya Kak saya mau cari pengalaman. Oke, kalau cari pengalaman berarti masuk di lingkar 1. Silakan kamu berkarya di sini 3 bulan. Tapi kalau dia sudah kayak saya seneng banget ke anak-anak dan saya memang pengen meluangkan waktu saya. Oke, dia bisa jadi pengurus inti. Oke, masuk 6 bulan itu lingkar 2. Jadi kita ibaratnya menempatkan ada proses ya. Orang di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Aku bisa belajar banyak tentang itu. Tidak semua orang nih bisa, ibaratnya kita lihatnya excited nih. Gak bisa langsung dia jadi volunteer yang 1 tahun. Karena pasti capek loh ngurusin masyarakat tuh capek gitu. Apalagi kalau orang-orang seperti Tabita nih, mungkin dan teman-temannya Tabita yang inisiator awal, sebenarnya sekarang punya kesibukan lain kan, karena kan sudah tidak kuliah. Kalau dulu mungkin kesibukannya sambil kuliah ya, sekarang kan juga mungkin juga kerja dan lain sebagainya. Itu jadi tantangan juga nggak? Ya, rata-rata kan udah pada kerja kakaknya. Cuman kita selalu saling backup ya. Kalau mungkin dulu kita awal-awal pasti ada yang ngerasain atau apa. Sekarang kita udah mulai dewasa. Kalau apa-apa langsung aja. Dan kita ajarin sebelum mereka masuk, komunikasi asertif, komunikasi persuasif itu penting dalam komunitas. Jadi tidak ada yang bicara di belakang. Itu yang membuat kita tuh solid. Gitu. Betul. Itu sih, itu mungkin bisa jadi percontohan untuk kalian teman-teman yang juga lagi bergerak mau social movement lah. Betul. Yang konsisten 6 tahun. Tapi ada nggak sih selain WIPOS ya di Surabaya, yang maksudnya yang jangan Surabaya, mungkin di kota-kota lain juga yang memiliki concern yang sama dan juga masih konsisten sampai sekarang? Ada banyak. Tapi mungkin
ini ya sekali event gitu loh Kak. Oke. Oh. Kita ada. Wow, Iya. ya. Dan kita juga pasti kita harus saling bertukar ide. Kadang ada juga pertemuan sama teman-teman founder-founder di Jakarta yang hebat-hebat juga. Jadi yang plusnya kita ambil, yang mungkin kayaknya kurang tidak diambil. Contoh terkait pengelolaan keuangan, ini juga perlu belajar banyak terkait SDM dan lain-lain. Dan dia udah tetap fokus aja di value-nya kita Kak. Kadang kan kita ngeliat orang, wah komunitas ini followersnya lebih banyak, lebih rame. Enggak, kadang kita selalu bilang ke teman-teman, value kita apa? Sustain dan, nah itu. Ya, jadi balik lagi ke usah, tujuan awal ya. iya, Gitu. jangan membanding-bandingkan dengan gini-gini. Tapi untuk nge-upgrade ya nggak apa-apa gitu. Betul. Karena juga tadi ya perlu ya, dalam arti kan anak-anak muda sekarang itu pengen banget aktif. Ya nggak sih, anak-anak tuh pengen banget aktif. Kayak semua kita jabanin, mau pedal, mau lari, mau apa segala macam, beraktivitas, berkomunitas. Aktif ini ingin terlihat aktif atau apa ingin itu. aktif? Makanya itu ya kan. Jadi anak muda sekarang itu kan karena banyak dorongan apa ya, sosial media agar untuk mengaktif. apa ya, eksistensi dan Termasuk ikut sebagainya. Wipus ini bisa ngantongin konten-konten buat upload di TikTok sama Instagramnya dia loh. Iya, dalam arti anak gue tuh bener-bener pengen banyak yang aktif kontribusi gitu ya kan, ya termasuk juga kegiatan sosial seperti ini gitu. Dan mungkin banyak juga teman-teman yang akhirnya mencoba untuk aku inisiasi juga, pengen juga deh, pengen bikin yang seperti ini. Dan mungkin kadang banyak kata tadi mau compare, tapi aku masih kecil banget, kalau udah gede dan lain sebagainya, akhirnya malah membuat kompetisi yang nggak perlu gitu ya kan. Itu yang harapannya jangan sampai kita bisa contoh aja nih dari Wipus, itu bukan hal yang jadi penghambat kita justru gitu ya. Karena kita harus sama value, dan pastikan kalau komunitas yang baru juga memang berkembang pada value-nya supaya nggak lelah dalam menjalankannya. Tapi kalau kita sendiri pernah capek nggak sih kita? Pasti dong, pastilah. Pasti ada. ada. How you deal with it? Pasti ada titik capek. Tapi kalau kita tuh tipe yang langsung nginget. Karena mungkin belajar ini ya Kak, jadi kayak rawat jalan jadinya. Jadi gini, ketika kita udah tahu di mana titik kita capek, jangan sampai dihabisin kayak bensin tuh ya. Jangan sampai ini banget, habis banget. Tapi ketika kita udah tahu kita perlu recharge energi, dan tiap orang tuh cara recharge-nya beda-beda. Kalau kita mungkin dengan mindful, dengan meluangkan waktu sendiri, dan lain-lain gitu ya. Dan selalu ingat tujuannya itu untuk apa. Kadang yang membuat kita capek itu juga ekspektasi kita yang tidak tercapai, ya nggak sih? Yang membuat kita capek itu loh. Tapi sedih gitu ya kan, tidak sesuai. Tapi ketika kita ngerasain itu, ingat aja langsung kayak, lah emang ini tujuan akhir, emang ini langsung berakhir. Jadi langsung semangat lagi Kak. Itu aja sih yang membuat. Jadi kayak lebih sering self talk aja. Emang dengan kayak gini kamu langsung nyerah gitu. Karena Wipos itu Kak di masyarakat tidak selalu diterima. Awal-awal tuh pernah loh kita ini masyarakat. Oh iya. Iya pernah, itu ada ceritanya. Tapi sekarang masyarakatnya sayang banget sama kita. Karena dulu bingung kali ya. Ini politik dari mana ya, atau kayak mau kampanye dari mana nih? Sampai tergantung masyarakatnya juga. Iya, tergantung masyarakatnya juga. Karena kenapa waktu itu kita sedikit bukan ditolak ya, bahasanya sedikit dipertanyakan, karena saat itu di masyarakat pun ternyata ada kelompok-kelompok banyak ya Kak. Misal gini, kubu lansia dan ibu-ibu tuh sangat support dan minta bantuan ke kita waktu itu, minta toilet duduk, karena kan ada toilet umum ya Kak. Karena ibu-ibunya susah duduk, nggak bisa jongkok gitu ya, pengennya duduk. Tapi satu sisi ketika toilet datang, kubu bapak-bapak yang mungkin sebagai leader ngerasa, loh kok tiba-tiba udah ada toilet. Nah akhirnya kan kita jadi tahu, oh sebenarnya pihak masyarakat yang sebelah sini ingin dilibatkan loh. Nah tapi seringnya pemuda saat itu kan marah, tapi kita menenangkan teman-teman, nggak apa-apa, kita yang minta maaf. Jadi harus mempelajari masyarakat. Akhirnya kita langsung bilang, aduh bapak terima kasih perhatian, dan akhirnya apa? Bapaknya juga ingin dilibatkan, gitu sebenarnya. Jadi memang ada banyak trik ya kan ya, strategi itu kita bisa, namanya kita berpikir langsung di masyarakat, apalagi masyarakat ini kan sangat majemuk gitu ya kan ya, perlu untuk strategi khusus lah gitu supaya pendekatan kita bisa cocok sama masyarakat. Kalau dari Wipus ini kan udah 6 tahun, ada nggak orang kan beberapa juga mungkin anak rantau ya, mungkin seperti Tabita, ada nggak dia yang kayak ya waktu di Surabaya dia ikut Wipus, terus waktu dia balik dari perantauan karena mungkin dia udah lulus kerja, dia bikin movement juga di di daerahnya. Kita ada gitu. teman-teman yang waktu itu misalnya ada yang sekarang masih pengurus juga, Kak Joan ya, dia pulang ke Papua, dia buat lagi libur lagi buat kegiatan di sana, ada kegiatan ngajarin anak-anak di daerah sana. Tapi pas balik kuliah lagi dia lanjutin lagi di sini. Gitu. Berarti menyebarkan virus kebaikan. Iya, ini adalah virus yang baik. Virus yang baik. Harus disebarkan kalau yang ini. Tapi by the way Tabita, pastinya kan tadi ya kita kan mendengar banyak cerita-cerita bahagianya gitu ya kan ya. Dan pasti juga tidak mudah, dari kamu menceritakan berkali-kali nyurati pemerintah gitu kan dia ke Pemkot ya waktu itu ya sasarannya ya. Pemkot akhirnya terus juga
tag sosial media, akhirnya sampai di notice dan akhirnya bisa berkolaborasi bersama gitu ya kan ya. Kalau menurut kamu secara holistik ya, kita nggak hanya ngomong Wipus, mungkin secara holistik ada banyak teman-teman yang juga sama seperti kamu yang sedang membuat movement juga gitu ya kan ya. Peran pemerintah sejauh ini dalam mendukung anak-anak muda yang berkarya kayak gini, kamu sudah cukup gak sih kira-kira? Cukup tidak cukup dalam arti gini, ketika pemerintah itu kan luas juga ya Kak ya, dan harus ibaratnya kita push terus gitu. Sebenarnya kita ngerti kok terkait anggaran, terkait ide, justru pemerintah ini butuh ide dari pemuda. Tapi kadang pemuda itu cuma sampai ibaratnya pintunya doang nih, ketok-ketok, kadang itu harus dobrak. Iya loh, kita harus berani dobrak gitu ya. Kita ada ide ini, karena dulu waktu SMA, kita buat kegiatan nasional tuh udah dari SMA Kak. Kita sampai ke pemerintahan Sulawesi, Sumatera, NTT, dan selama ini pemerintah support aja. Selagi ada yang masuk kan gitu ya. Tapi selagi santai-santai ya pemerintah merasa kita udah punya program kok kan gitu ya. Jadi di sini bukan mau saling menyalahkan yang gimana, cuman dari pemudanya juga harus berani dobrak, dari si pemerintah juga santai perlu juga nih inisiatifnya gitu. Mungkin karena dari pemerintah itu gini, mungkin ya ini banyak nih pemuda-pemuda, tapi kan pemerintah juga pengen tahu mana sih yang serius, Mana yang serius, kredibel, yang memang benar-benar kredibel. Gitu. Jangan sampai kayak pemerintah pakai di negara nih ngasih bantuan, tapi kayak benar-benar nggak berdampak gitu loh, nggak bagus gitu, hanya sekedar nggak yang dalam, yang ya gitulah gitu. Program yang nggak jelas yang hanya seremonial aja, momentual aja, nggak yang sustain. Tapi mungkin juga tadi dari cerita yang Tabita, karena mungkin dari Coach Surabaya tahu ternyata ini ganti, dan ternyata ternyata udah panjang nih sejarahnya gitu. Kayak ini dibantu nih kayak gitu. Ya bener juga, dari organisasinya juga jangan sampai putus asa untuk meminta bantuan siapapun ya gitu. Jangan apa-apa langsung kayak menyalahkan, wah ini pemerintah tidak hadir. Gitu. Benar, dulu sih kayak gitu ya pasti awal-awalnya ya. Dan sekarang akhirnya pola pikir kita lumayan berubah Kak. Kalau dulu kita ngerasa nggak disupport nih, nggak didukung nih. Tapi sekarang balik tadi, fokus sama value-nya kita, nanti one day pasti kalian akan diangkat gitu loh. Aku selalu percaya hal itu. Oleh siapapun ya. Oleh siapapun ya bisa. Kita kadang collab tuh sama swasta kebanyakan sekarang. Kalau udah gede pasti swasta juga banyak swasta, yang dan dicari gitu loh. Dan dulu mungkin kita ngerasa, kadang kita ngeliat sosmed loh Kak, ini sosmed nih, wah komunitas ini loh baru kayak ini udah diapresiasi, udah diundang di pemerintah. Dia selalu ke teman-teman, udah yang apresiasi kalian tuh yang pencipta kalian ngelakuin ini untuk siapa gitu, apapun agamanya. Kita kan majemuk banget ya, ada yang dari mungkin Muslim, Kristen, Buddha. Kita selalu bilang nggak usah kalian minta maksudnya pengen diapresiasi dari universitas, dari pemerintah. Kalau diapresiasi tuh alhamdulillah puji Tuhan, kalaupun tidak ya jalan gitu. Gitu sih, itu yang harus dijaga semangatnya. Tapi yang jelas juga kan sebenarnya komunitas-komunitas seperti ini tuh ada banyak, tapi juga gak semuanya yang umurnya itu bisa sustain ya kan. Dan ditambah lagi juga tadi benar kata Dita, pemerintah itu perlu juga untuk dorongannya dari anak-anak mudanya juga agar semua bisa berkolaborasi. Terus juga ternyata banyak di sektor swasta juga. Tapi sekarang ini bukan menurut kamu 80 tahun Indonesia merdeka gitu ya kan, dan kamu juga memang sudah aktif berkegiatan sosial ini sejak dari mulai sekolah gitu kan ya. Gimana kamu memandang pergerakan dari komunitas-komunitas jenis ini gitu kan? Kan banyak toh komunitas yang memang aktif di berbagai bidang, ada yang sosial, pendidikan, segala macam. Kamu melihat apakah ada bright future dari pergerakan-pergerakan seperti ini? Kamu gimana? Sangat besar ininya ya, change-nya ya. Dari komunitas ini menurut Bita, apalagi yang penggeraknya pemuda, itu ibarat pendobrak loh. Pendobrak karena mungkin tidak hanya di Wipos. Bita tuh pernah join yang kita sampai ke Sumba, ke Labuan Bajo yang tidak ada airnya. Itu ternyata Bita mikir gini, hebat loh pemuda-pemuda ini gitu ya. Bayangkan jika pemuda ini nggak hanya di satu kota nih yang ngumpul. Bayangkan nih ada Wipos-Wipos lain di daerah lain yang ibaratnya murni tulus. Dan kita selalu bilang ke teman-teman, kalian kalau nolongin orang buat pengabdian ketika kalian udah kaya, it's really easy man gitu. Kalau kalian pun punya jabatan, ngadain program itu memang tugas kalian kan gitu ya. Tapi ketika kalian dari maba-maba, dari pemuda, kalian udah punya visi yang baik gitu lah, tapi murni ya, tulus ya, itu bakal luar biasa. Dan one day ketika kalian jadi leader, kita yakin banget siapapun yang sekarang udah bergerak di bidang sosial maupun apapun itu, one day pasti bakal jadi leader. Entah itu leader di komunitas terkecilnya, bahkan sampai di pemerintahan, dia akan jadi pemimpin yang amanah. Itu aja sih. Jadi berkaitan dengan Indonesia 80 tahun,
kita nih yang akan jadi pemimpin di suatu hari nanti. Dan kita kan udah ngeliat nih dari generasi yang sekarang korupsi dan lain-lain. Yakin aja sih, optimis karena kita udah tahu kan konsekuensinya, terus juga hal yang harus kita persiapkan dari sekarang. Jadi kalau banyak nih Kak, dari sekarang nih pemuda yang udah punya hatinya tuh tulus, nanti ketika mereka dikasih jabatan atau uang, mereka udah nggak apa ya, ibaratnya kaget gitu loh. Ya udah berbagi aja, nggak usah memperkaya diri sendiri. Karena kita udah kaya, kita udah menemukan kekayaan yang sebenarnya tuh apa, gitu. Tapi kamu sendiri di bidang kamu beauty, sosial, lalu juga perempuan dan juga anak, menurut kamu apa permasalahan yang perlu menjadi hal yang kita refleksikan lah di 80 tahun Indonesia Merdeka ini, mungkin yang sebenarnya kita perlu perhatian lebih, tidak hanya pemerintah tapi juga kita sebagai masyarakat juga. Apa kira-kira menurut kamu? Dari satu hal yang ibaratnya ini berpengaruh banyak ya, yaitu dari segi keluarga. Kita nggak melihat, apalagi sekarang keluarga. Ibaratnya gini, kalau kita lihat, ya banyak loh Kak, kita lihat, apalagi sekarang nge-counselingin orang ya, aku broken home, dan lain-lain. Kita tidak mau menyalahkan itu, karena tiap orang punya struggle yang berbeda. Tapi yang kita lihat kesimpulannya apa? Bukan masalah broken home-nya, tapi broken heart-nya dari kecil. Nah, jadi mungkin anak kecil tidak ngerti broken home, bahkan mungkin kita yang sekarang ada yang broken home, tidak, tapi broken heart dari kecil itu yang bahaya. Sehingga ketika mereka tumbuh, mungkin tidak ada motivasi dalam diri untuk memperbaiki diri. Kan ini berkaitan gede ya, terkait ekonomi, gimana mereka mau semangat mencari uang, gitu ya. Dan ini berkaitan dengan ibaratnya kekerasan, kenapa banyak tawuran, kenapa banyak pembunuhan. Karena mereka ibaratnya udah broken heart sejak kecil. Jadi upaya preventifnya harus sama-sama, ini dari segi keluarganya. Kenapa? Kita loh tiap hari Kak ngelihat di Puspaga itu ya, ada anak 17 tahun gendong bayi. Kan berarti dari orang tuanya juga tidak mungkin dikasih pengetahuan bahwa saya terkait pernikahan dini harus ini dikurangin, bahkan dihapuskan gitu ya. Dan itu yang bisa merubah tuh tidak hanya komunitas tapi ya kebijakan-kebijakan gitu. Akhirnya belajar ini semuanya jadi satu, terkait kebijakan, terkait program-program kayak gitu. Memang yang jadi suatu masalah pernikahan dini ini cukup tinggi. Iya. Sebenarnya kan memang ada usia minimal, tapi ya itu namanya hak warga negara gitu. Dia tetap bisa dengan mengajukan ke pengadilan kan untuk izin untuk perkawinan gitu. Ya itu karena kalau dibatasi juga itu melanggar hak asasi manusia gitu. Tapi kan kembali lagi, kalau dia bisa menikah di usia muda, lah orang tuanya emang tidak memberitahu gitu. Iya, ini ngaruh banget kan akhirnya di ekonomi, di pendidikan. Karena orang-orang yang di usia, maksudnya kebanyakan permasalahan dalam pernikahan kan juga masalah ekonomi. Iya. Dan kan orang-orang yang masih 15 tahun, 16 tahun ya normalnya kan masih bersekolah gitu. Dan juga ketika bersekolah juga tentunya tidak berpenghasilan dong gitu. Terus anaknya mau gimana gitu. Dan ingat juga bahwa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita juga sebagai masyarakat. Jadi dalam arti permasalahan-permasalahan sosial seperti ini, pemerintah bertanggung jawab dari segi mereka punya wewenang gitu ya kan ya. Tapi juga harapannya kita anak-anak muda punya inisiatif ya kan ya, kita bisa meniru lah apa yang Tabita dan teman-teman lakukan di Wipus Indonesia. Tapi by the way Bita, sekaligus ini pertanyaan penutup juga, kira-kira dirimu mengimajinasikan kondisi Indonesia di 2045 nanti, satu abadnya kita, bonus demografi, kira-kira kamu akan melihat Indonesia seperti apa dengan kondisi yang sekarang ya untuk 20 tahun ke depan? Ini optimis ya, harus optimis. Karena kan itu future ya. Ya, future bright. Ya, optimisnya kalau kita lihat di generasi kita yang sekarang kan pasti 2045 akan jadi parents ya. Kita generasi baik itu Gen Z atau milenial yang akhir ini, kita lebih melek dari dan segi alpha juga lebih melek dari segi parenting sebenarnya, nggak sih? Bahkan kita mungkin sharing sama orang tua, dulu mama diajarin nggak gini-gini. Dulu mama nggak ngerti. Loh, anak zaman now lo udah ngerti. Kan berarti harusnya karena lebih baik. Informasi juga lebih gampang dicari gitu. Berarti kan kalau kita lihat teman-teman kita yang udah married pun akhirnya mereka juga jadi lebih tahu, oh ini tidak baik, oh ini tidak baik untuk bayinya, oh ini bagus untuk bayinya. Jadi harus lebih optimis dari segi pengasuhan keluarga, dari segi pendidikan, ekonomi. Nah, ini harus lebih baik harusnya 2080 dan ngelihat nanti generasi-generasi kita melahirkan generasi-generasi yang bisa bertanggung jawab dengan dirinya dan berdampak juga untuk setidaknya dari keluarganya dulu gitu. Optimis ya. Optimis lah ya di 2045. Semoga Indonesia emas. Indonesia emas, dan kita pun juga sebagai generasi sudah mempersiapkan diri dari sekarang. Dimulai dari titik paling utama adalah keluarga,
kalau nanti kita diberi kesempatan menjadi seorang orang tua, Tua. gitu ya, akan berikanlah yang terbaik, gitu ya kan. Dan harapannya dengan kita menjadi orang tua terbaik, kita akan memberikan generasi-generasi yang terbaik. Terbaik. Benar. Ya, gitu. Wow. Once again, thank you so much, Tabita. Terima kasih banyak Tabita. Terima kasih. Sharingnya hari ini pasti menginspirasi teman-teman semuanya yang juga ingin bergerak. Terakhir nih Tabita, Mhm. apa yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi struggle seperti kamu awal merintis Vipos Iya. Indonesia? Oke, teman-teman nih pesan-pesan selalu Bita bilang atau sampaikan dimanapun, apapun yang teman-teman lakukan itu kuncinya niatkan dalam hati. Niatkan dalam hati, lakukan dengan cinta, hasilnya akan bermakna. Jadi hasilnya tuh, aku selalu bilang gini, hasilnya bukan kalian jadi pejabat, hasilnya bukan kalian kaya raya, hasilnya akan bermakna. Maknanya apa? Makna tuh yang bisa ngasih ya kita sendiri. One day pun ketika kalian gagal, hasilnya tuh bisa bermakna, apapun itu. Gitu aja sih, jadi harus dilakukan dengan cinta. Nah, ini kalau bahas cinta nih teorinya panjang. Nah, Gitu ya. dan nanti Di dalam episode satu sendiri, cinta kan? ini ada passion juga. Passion ini dalam arti kita tahu capek, tapi kita Ya. lakukan. Betul, Ya. betul, betul. Jadi kalau dalam cinta tuh, Betul, gimana betul. kita nih capek nih, yang Ya. lagi pacaran ya capek. Tapi kenapa kita Pacaran. lakuin terus? Karena ada passion. Dan marilah ketika kita hidup harus menemukan passion. Jadi kita Iya. semangat. Itu dia tadi. So yes guys, Jadi kita kalau nih orang-orang yang punya nggak ada loh. passion berarti nggak ada Passion cinta nih. di sana. Kita Iya. orang-orang yang punya passion jelas. Benar. Makanya kita hari ini podcast, kalau Iya. kita nggak ada passion kita nggak mungkin Iya. podcast hari Benar, ini ya. semangat. Itu dia tadi teman-teman ya. Temukanlah makna bagi diri kalian masing. Jangan taruh maknanya itu di materi, Iya. jabatan dan capaian lain. Ini dalam bidang apapun lah Dalam sebenarnya. bidang apapun gitu ya. Everyone, this is Tabita Mila. Thank you. Thank you. Oke, sampai jumpa di